Aku Naila Husna. Aku Raya Wahyu Artasandria. Video ini merupakan video ujian praktik fisika tentang waktu paruh. Di mana di video ini kita akan menjelaskan tentang penerapan waktu paruh di kehidupan sehari-hari. Contohnya saat kita membuat popcorn. Nah guys, pernah gak sih kalian pas masak popcorn merhatiin kalau biji jagungnya tuh meletupnya satu-satu dan gak berbarengan? Nah, percaya nggak? Kalau konsep ini tuh merupakan fenomena sederhana yang biasanya dijelasin pakai konsep fisika, yaitu waktu paruh. Mungkin biasanya kalian dengar istilah waktu paruh itu cuma buat urusan nuklir atau zat radioaktif yang ribet, atau bahkan kalian belum pernah dengar sama sekali. Tapi sebenarnya simpel kok. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan suatu sistem buat berkurang jadi setengah dari jumlah awalnya. Nah, konsep ini bisa banget nih kita analogiin pakai popcorn. Coba bayangin, biji jagung yang belum meletup itu ibarat inti atom yang masih utuh. Pas kita panasin, mereka meletup secara acak. Ada yang cepat, ada yang agak lama. Semua tergantung energi panas yang mereka terima. Seiring berjalannya waktu, jumlah biji jagung yang masih utuh ini pasti bakal makin berkurang, kan? Nah, dalam pembuatan popcorn, waktu paruhnya yaitu di saat biji jagung pertama meletup, dan waktu peluruhan totalnya yaitu di saat biji jagung terakhir meletup. Lewat eksperimen popcorn ini, kita jadi belajar kalau ternyata fisika itu nggak selalu tentang kejadian serentak. Tiap biji jagung punya kecepatan melutupnya masing-masing. Mirip banget nih sama inti atom yang meluruh secara acak. Jadi, belajar fisika nggak harus selalu pakai rumus yang pusing di papan tulisan. Kadang jawabannya ada di dalam cemilan yang kita makan sehari-hari. Gimana? Menarik kan? Oke, kita lanjut ke cara kerja pembuatan popcorn. Yang pertama, masukkan mentega secukupnya ke dalam wajan. Lalu, nyalakan kompor dengan api kecil dan stopwatch secara bersamaan. Tunggu mentega hingga meleleh. Lalu, masukkan biji jagung. Habis itu, aduk biji jagung dan mentega hingga tercampur rata. Tutup wajan dan tunggu hingga ada biji jagung pertama yang meletup. Catat waktu meletupnya biji jagung pertama, lalu tunggu hingga seluruh biji jagung meletup menjadi popcorn. And finally, catat waktu meletupnya biji jagung yang terakhir. Pindahkan popcorn ke dalam wadah. Sekarang kita akan membuat karamel untuk mengcoating popcorn. Langkah pertama, masukkan gula 100 gram ke dalam wajan. Jangan lupa pakai api kecil ya. Lalu masukkan air sebanyak 40 ml ke dalam wajan. Tunggu gula meleleh dan mendidih. Setelah mendidih, masukkan mentega sebanyak 40 gram. Aduk mentega hingga tercampur rata dan tunggu sampai karamel menjadi kecoklatan. Lalu, masukkan popcorn ke dalam karamel dan aduk hingga merata. Jika popcorn dan karamel sudah merata, pindahkan ke dalam wadah. Step terakhir, popcorn yang sudah dipindahkan ke wadah dibungkus dengan rapi ya. Nah, dari praktikum yang kita lakuin hari ini, titik awal waktu paruh itu dihitung pas biji jagung pertama meletup. Nah, itu terjadi di menit 3,36 menit. Sedangkan waktu biji terakhir meletup atau total waktu peluruhannya ada di menit 5,20. Nah, setelah kita hitung-hitung, kita dapat nih nilai N-nya sebesar 1,55. Nah, itu artinya apa sih? Artinya, proses meletupnya jagung-jagung ini berlangsung sekitar 1,5 kali dari periode waktu paruh yang kita amati. Tapi kenapa sih ada jagung yang meletupnya cepat dan ada yang lama? Ternyata ada beberapa rahasia di balik biji jagung ini. Pertama, soal kadar air. Popcorn yang oke itu butuh air sekitar 13,5 sampai 14% di dalamnya. Kalau terlalu kering, ya gagal. Meletup karena nggak ada tekanan uapnya. Sekian video praktikum kita hari ini. Sampai jumpa lain waktu. Dadah!